Saudara-saudari pencinta insan, intisari sabda harian yang terkasih. Salam jumpa lagi hari ini Senin 14 Juni 2021, Pekan Biasa ke-11. Hari ini kita akan bacakan dan renungkan Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Mari pertama-tama kita simak bacaan Injilnya. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, bacaan hari ini masih merupakan kelanjutan dari khotbah di bukit. Dalam bacaan Injil, kita telah melihat bagaimana tradisi dendam dalam hukum talion diganti dengan tradisi kasih dalam ajaran Yesus. Dalam kisah Lamek dalam Perjanjian Lama, kita tahu ada dendam hingga 7 turunan. Lalu dalam hukum talion, dilegalkan hukum pembalasan yang setimpal, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yesus datang menawarkan hukum kasih. Bila orang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Bila orang mengingini bajumu, berilah juga jubahmu. Bila diminta untuk mengantar orang sejarak 1 mil, berjalanlah bersamanya sejarak 2 mil. 1 tidak dibalas setimpal dengan 1, tetapi justru diminta berkorban 2 kali. Bukan hanya itu, dalam bacaan lain, dalam Injil Matius bab 18, dikisahkan bahwa di hadapan orang yang berbuat salah terhadap kita, kita sebagai pengikut Kristus harus mengampuni dia sebanyak 70 kali 7 kali. Artinya, mengampuni selalu tanpa kenal balas dendam dan tanpa masa bodoh di hadapan orang yang bersalah kepada kita. Jadi, hukum kasih sudah menggantikan hukum talion, apalagi hukum balas dendam yang terjadi, yang dikisahkan dalam Perjanjian Lama. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, ajaran Yesus memang sangat mendalam dan kadang bila dilihat sepintas sangat sulit untuk kita jalankan. Tetapi untuk memudahkan kita dalam refleksinya lebih lanjut, jika kita rendah hati, menyadari keterbatasan manusiawi kita, kita coba menempatkan diri sebagai orang yang bersalah dan yang telah melakukan kesalahan yang sangat mendongkolkan diri sendiri dan mendongkolkan orang lain. Pada saat itu, pasti satu-satunya harapan kita adalah minta diampuni oleh orang yang telah kita sakiti atau kita khianati. Setelah itu baru kita mengharapkan pengampunan dari Tuhan. Tapi kalau saya merasa tidak pernah bersalah, saya selalu benar, abaikan intisari ini. Intisari ini hanya bagi orang yang lemah dan terbatas, dan yang mengakui diri bahwa dia adalah orang lemah dan terbatas. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, sentuhan yang boleh saya garis bawakan pada kesempatan ini adalah memohon ampun itu mudah jika dibandingkan dengan kesediaan untuk mengampuni. Namun jika seseorang memiliki hati untuk mengampuni, maka mohon ampun akan lebih bermakna karena sudah pernah berani mengampuni orang lain yang pernah mengkhianati kita. Ampunilah, maka kesalahanmu pun akan diampuni.